Yang penting kuasain bahannya. Kalaupun kalian buat sendiri, tapi kalian nggak nguasain, oh ini mah paling cuma copy paste doang dari punya orang lain. Atau kalian dibuatin orang lain, nggak kalian nguasain, lebih parah lagi. Udah mau dibuatin orang lain, nggak dikuasai, udah disuruh ulangi lagi sidangnya, biasanya gitu. Jadi ada caranya. Bagaimana caranya? Yaitu begini yang pertama. Yang pertama, pahami dengan baik karya ilmiah kalian yang akan diujikan. Yang kedua, buat paparannya yang sederhana aja, yang padat dan jelas, nggak usah copy paste latar belakang semuanya, intinya saja. Perbanyak aja tabel, simbol kayak gitu. Kalian jelasin. Kemudian benar tadi kata kakak-kakak kalian. Apa itu? Berlatih melakukan presentasi. Ingat, batasan mempresentasikan hanya 10-15 menit. Jadi kalian latihan pakai timer, pakai kaca, kalian berdiri, pakai baju dengan lengkap, kalian berdiri, kalian ngomong, kalian timer, waktunya tepat nggak? Kalau lebih, kalian sudah dianggap kurang bagus, dianggap kurang baik. Jadi sebaiknya latihan. Kalau misalnya lebih, kurangin slide-nya, kurangin ngomongnya, sehingga bisa maksimum 10-15 menit. Terlalu cepat tidak baik, tapi melebihi sangat tidak baik. Yang selanjutnya adalah persiapkan poin-poin utama yang dibahas. Judul, latar belakang, intinya saja. Kerangka pemikiran, paradigma penelitian, variabel-variabelnya, dimensinya apa, indikatornya apa. Metode penelitian yang akan digunakannya apa, populasinya bagaimana. Kayak gitu. Kemudian, jangan lupa konsultasi dengan pembimbing. Jadi fungsi pembimbing itu untuk konsultasi, kalian konsultasikan lagi dengan pembimbing. Dan yang paling penting, biar nggak terlalu tegang, datang lebih awal dibandingkan jadwal sidang. Itu penting banget. Kalau kalian datang pada saat akan sidang, kalian akan tergopoh-gopoh. Kalian akan nafasnya terengah-engah. Kalian akan tegang. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, biasakan saat ada pertanyaan dari penguji, jangan langsung dijawab. Jangan langsung dijawab. Kalian berikan diri kalian waktu untuk berpikir. Caranya bagaimana? Tarik nafas 3 kali. Tarikan nafas yang pertama, untuk apa? Biar kalian tidak tegang. Karena saat kalian menarik nafas yang pertama, biasanya mata kalian tidak akan fokus kepada penguji. Mata kalian akan kemana-mana. Biar apa? Kalian refreshing dulu. Tarikan nafas yang kedua. Tarikan nafas yang kedua, baru kalian bisa sedikit fokus kepada pertanyaan tadi yang dimaksud apa. Maka kalian dengan secara otomatis, otaknya itu sudah mendapatkan pasokan oksigen. 2 kali tarikan nafas. Sehingga kalian akan berpikir lebih jernih. Nah, disitulah kalian berpikir, oh jawabannya nanti akan muncul beberapa. Tarik nafas satu lagi, jangan langsung menjawab. Tarik nafas sekali lagi untuk apa? Mempersiapkan diri, memilih jawaban yang paling baik. Ingat, jawabannya jangan berdasarkan asumsi sendiri, tapi berdasarkan teori. Bagaimana caranya? Tadi, memberikan diri kalian sendiri waktu untuk menjawab. Kadang mahasiswa lupa, baru juga tanya langsung, oh ya Pak jadi gini. Akhirnya yang terjadi adalah perdebatan. Siapa yang bakalan menang? Mahasiswa atau penguji? Penguji yang menang. Yang rugi siapa? Kalian yang rugi. Jadi maksimalkan waktu. Nafas 3 kali itu nggak akan lama. Yang lama itu kalau nggak bernafas sama sekali, mati itu mah gitu kan. Jadi ingat, nafas dulu 3 kali. Tarikan nafas yang pertama, biarkan kalian tidak terlalu tegang, mata kalian kemana-mana, sehingga sudut pandang kalian yang tadinya terfokus pada penguji akan sedikit melebar. Nanti kalian akan tarikan nafas yang kedua, apa yang sudah kalian baca akan muncul di pikiran kalian. Sehingga nanti kalian akan muncul opsi-opsi jawaban. Tarikan nafas yang ketiga, kalian ambil satu opsi jawaban. Jangan semuanya dijawab berdasarkan, jangan, pilih salah satu. Jadi gitu. Oke. Kemudian yang penting nih ya, saat ujian itu siapkan dulu peralatan yang baik. Cek dulu laptopnya, jangan sampai habis baterai.
Cek dulu, jangan-jangan laptopnya ada, materi sidangnya nggak ada. Kalian lupa di copy ke laptop yang lain. Benar nggak? Jadi peralatan dan perlengkapan persiapkan sebaik mungkin. Kayak gitu. Periksa lagi slideshow-nya. Presentasinya muncul nggak di ruang sidang? Nanti ada kesempatan buat nyolokin alat-alatnya itu. Jadi jangan sampai kalian tegang, salah gara-gara peralatan tidak lengkap. Yang kedua, persiapan kondisi tubuh sehat tidak terkendala. Karena kalau orang sakit biasanya tidak bisa menjawab dengan baik. Tombol nih, jangankan menjawab dengan baik, mikirin badannya sendiri lagi sakit kepala, hidungnya meler, badannya menggigil, gimana mau jawab yang baik? Yang ada cuma nyari-nyari tisu gitu kan, gini-gini, gitu kan, nggak akan baik gitu. Apa, aduh, gitu kan, jawabannya nanti nggak jelas ngomong apa yang ada gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi persiapkan kondisi tubuh sebaik-baiknya. Caranya gimana? Asupan makan yang baik. Yang biasa banyak makan sebelah, kurangin mau sidang. Ya, terutama nih perempuan nih luar biasa ini. Soalnya salah satu tim-tim di reaction community juga ini sebelakar semua kayaknya. Yang suka banyak asinan pedas, kurangin saat mau sidang. Kalau jauh sebelum sidang mah nggak apa-apa. Yang suka nasi padang, kurangin pedasnya. Lemaknya kurangin. Termasuk saya. Terus istirahat yang cukup. Jangan salah loh, pengalaman saya saat mau sidang itu kadang nggak bisa tidur. Beneran. Aduh, besok gimana ya? Pengujinya siapa? Killer atau enggak? Deg-degan, nggak bisa tidur. Caranya bagaimana? Mau kalian bisa nggak bisa tidur, mata kalian harus meram, harus memejam. Mau nggak bisa tidur, badan kalian harus terlentang di kasur. Karena apa? Walaupun kalian nggak bisa tidur, kalau mata kalian tertutup, badan kalian terlentang dengan baik. Jangan menekuk ya tidurnya. Aliran darah kalian akan lancar. Minimal saat pagi hari sedikit lebih fresh dibandingkan sama sekali nggak tidur. Yang sederhana itu kadang jadi fatal. Jadi kalau prinsip saya hindari, boleh melakukan kesalahan tapi hindari kesalahan yang fatal. Itu yang paling penting. Sekali lagi saat kalian mau diuji, selalu yakin, saya yakin pasti salah. Karena hasil apapun karya ilmiah yang dibuat mahasiswa di mata penguji tidak ada yang benar 100%. Udah yakin aja salah, dikoreksi, siapa saya perbaiki, siap Bu saya perbaiki. Kalau ditanya jawab, baik Bu, berdasarkan buku ini adalah sekian. Hati-hati loh, kadang kalian copy paste dari buku ini, ada dosen penguji termasuk saya suka nanya, kalau bukunya covernya warna apa? Nah, kalau kalian copy paste, jangankan mikirin cover gitu. Yang ada ngeblank, Pak saya mau ngopas dari punya orang lain. Bener nggak? Padahal mah kalian bisa berpikir pintar, di depan kalian ada laptop, simpan HP di depannya, browsing, pakai Google, cover buku ini warna apa. Simple kan? Cuma karena kalian tegang, dan kalian lupa menggunakan nafas 3 kali, kalian langsung menjawab, jadinya salah. Padahal saat ditanya kan kalian ada yang duduk, ada yang berdiri, tapi depan kalian tuh laptop tuh terbuka. Halangin tuh laptop, pakai HP, cari cover buku ini warnanya apa. Saya suka iseng, maaf, saya kadang jadi penguji iseng aja, ini beneran nggak sih baca bukunya, jangan-jangan copy paste. Misalnya yang pakai buku saya, cover buku saya gambarnya apa? Kan ngelihatnya, oh buku Pak Eko mah buku pajak, pasti gambarnya tentang gambar pajak, padahal enggak, cover buku saya mah kayak gambar anak-anak, gambar kartun gitu. Biar apa? Biar kalian belajar pajak tapi tidak tegang. Karena saya menempatkan diri di Badan Pengelola Pendapatan Daerah, saya mencoba membuat wajib pajak, mencoba membuat mahasiswa yang belajar pajak adalah tidak tegang, itu dulu yang pertama. Karena kalau tegang, jangankan masuk ilmu yang saya kasihkan, jangankan masuk informasi yang saya berikan, yang ada keringat aja bercucuran gitu kan. Jadi yang pertama gitu, think smart. Saya bukan ngajarin cara curang, tapi berpikir cerdas. Saya suka orang cerdas. Orang pintar kadang belum tentu cerdas, karena orang pintar minumnya sudah muncul. Benar nggak? Kalau orang cerdas, nggak ada sido muncul bisa marut aja sendiri. Gitu kan, kayak gitu, nah itu, hal-hal seperti itu. Zaman sekarang mah enak, ada laptop, ada HP, kalian bisa browsing. Kebayang nggak angkatan saya, aduh saya udah tua banget ya.
Harus nyari buku, baca halaman berapa itu tuh. Sekarang mah nggak usah. Jadi think smart, use the technology, gunakan teknologi. Tadi planning, organizing, activating, dan controllingnya digunakan. Planningnya apa? Siapkan peralatan. Planningnya apa? Siapkan perlengkapan. Planningnya apa? Siapkan materi, PowerPoint, dan juga jangan lupa hard copy dari materi kalian harus ada. Itu namanya planning. Organizing, atur waktu, berlatih. Paparan kalian 10-15 menit, itu namanya organizing. Di organisasi. Kemudian kalian harus bersiap. Mejanya seperti apa? Jadi kalian melakukan simulasi seperti sebenarnya. Meja berarti nanti saya laptopnya di sini nih. Saya HP-nya tutupin sama laptop. Kemudian buku saya di sini nih sebelah kanan. Catatan kecil saya di sini, pulpen saya di sini. Itu gunakan. Itu namanya organizing, mengatur. Kemudian apa lagi? Actuating, nanti pelaksanaannya saat di sidang. Apa yang harus dilakukan? Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, bisa, bisa. Udah gitu aja. Salah, salah, salah. Nggak sih kita kumaha deui, udah pasti salah. Gitu. Paling oke direvisi. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan fatal sehingga kalian harus mengulang sidang. Apa aja kesalahan fatal yang dilakukan saat harus mengulang sidang? Yang pertama, apabila kalian menggunakan pengaruh terhadap, kalian lupa variabel terikat kalian harus sesuai keilmuannya. Jadi yang penting itu variabel terikatnya. Kalau kalian akuntansi, variabel terikatnya harus akuntansi. Jangankan mulai sidang begitu lihat judul penguji variabel Y-nya bukan akuntansi. Kalau judul akuntansi disuruh balik lagi kalau sama saya. Bikin lagi karyawan yang baru. Itu kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua, kalian tidak menguasai materi. Nggak hafal, nggak apa-apa, inti-intinya aja. Dari mana? Dari PowerPoint. Dari mana? Dari HP. Dari gadget. Kan think smart. Bener nggak? Yang penting kalian bisa jawab tidak asal. Oke, gitu. Jadi persiapkan diri, banyak berdoa, jaga kesehatan, dan banyak berlatih. Itu pentingnya kalau menghadapi penguji. Udah, yakin aja depan penguji mah kita semua salah. Udah gitu aja. Nanti tinggal dibenerin, lu penting mah lulus. Intinya gitu. Jadi fokus ke tujuan, yang penting adalah lulus. Nanti materi dari saya bikin PowerPoint-nya, nanti sama panitia akan dibagikan ya. Jadi jangan khawatir, apa yang tadi saya sampaikan semuanya saya sudah ketik. Saya sudah bikin PPT-nya. Nanti mangga kalian hubungi tim panitia direction community, minta aja bagaimana materi yang pertama, bagaimana tips dan trik menghadapi pembimbing dan penguji. Ya. Oke, mangga silakan moderator dilanjutkan. Bahwa cukup menarik semua pengalaman baik dari Teh Syafa, Teh Novi, Kang Ilham, dan Pak Eko juga. Karena ini dilihat tuh dari background atau latarnya itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman di sini bisa mensaring informasi yang kita berikan. Kan ada yang dari sini, di sini kan ada yang dari Unjani, dari Unisba, mungkin dari yang semuanya yang ada di sini lah ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sini tadi udah ada ya yang nanya dari Teh Rahma Septia Indah Cahya. Orangnya ada gak? Boleh dijawab. Kalau ada, mungkin mau menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Mungkin nggak ada ya? Boleh. Saya dia sampai Eko. Alhamdulillah, saat ini saya sedang menyusun bab 5, Pak. Walau sudah di bagian penghujung skripsi, saya butuh pencerahan terkait apa saja kiat-kiat menyusun simpulan, saran yang baik dan benar, agar bab 5 yang ditulis bisa menggambarkan keseluruhan isi skripsi. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Baik, Pak Eko, mau langsung dijawab saja? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan dari Adik Rahma Septia Indah Cahya ya. Jadi sebenarnya bab 5 itu paling mudah banget. Caranya bagaimana? Yang pertama, cek di identifikasi masalah.
berapa banyak identifikasi masalahnya. Yang kedua, cek di tujuan penelitian. Berapa banyak? Jumlah identifikasi masalah dan tujuan harus sama. Lalu apalagi? Cek di hipotesis penelitian. Harus mendekati jawaban tujuan. Lalu setelah itu baru kita bisa buka bab 4. Nah, saat di bab 4 itu tersebut, ada hasil risetnya kan? Di ujungnya pasti sehingga peneliti menyimpulkan bahwa misalnya pengaruh A terhadap Y berpengaruh signifikan. Itu yang diambil. Segitu aja pindahin ke bab 5. Jadi potongan-potongan kata kesimpulan di bab 4 atas masing-masing identifikasi masalah kalian pindahkan. Sehingga jumlah di kesimpulan jumlahnya sama dengan identifikasi masalah, dengan tujuan penelitian itu harus sama. Kesimpulan yang pertama menjawab identifikasi masalah yang pertama. Kesimpulan yang kedua menjawab identifikasi masalah yang kedua. Dan seterusnya. Jangan ditambah-tambahin, identifikasi masalahnya 4, kesimpulannya ada 7. Jadi aneh. Jadi samakan. Gitu. Kemudian jangan ngarang lagi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ambil dari bab 4. Ambil pas bagian kesimpulan, pindahkan ke bab 5. Kan kalau bab 4 mah rinci. Bagaimana metode penelitian, kemudian apa sih hasil dari output, misalnya contoh pakai SPSS outputnya, hingga menghasilkan F table, F hitung, T table, T hitungnya sekian. Cukup ambil kesimpulannya aja, pindahkan ke bab 5. Bagaimana dengan saran? Saran juga sama. Saran atas kesimpulan yang pertama terhadap identifikasi masalah yang pertama. Sehingga jumlah saran itu sebaiknya sama. Jadi tidak kemana-mana gitu. Jadi begitulah cara menulis kesimpulan dan saran yang baik dan benar. Gitu. Mangga silakan moderator. Di sini ada pertanyaan dari, ya cukup jelas ya. Nah, sini ada pertanyaan dari, sebentar kita lihat dulu. Itu ada dari Teh Dewi Nur Hasana mengenai tips and trik bimbingan supaya nggak deg-degan. Itu nanti bisa dilanjut aja ya dengan pertanyaan selanjutnya. Karena sebenarnya tadi udah cukup jelas, tapi bisa dilanjut dengan pertanyaan yang ini. Dari Teh Citra Tiara dari Universitas Ahmad Yani. Pertama, bagaimana kalau kita masih bingung dalam memilih tema penelitian? Yang kedua, kemudian apa ada tips untuk menemukan fenomena? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika judul kita ditolak oleh dosen pembimbing ataupun jurusan? Mungkin dari Teh Novi dulu mau menjawab sebelum dari Pak Eko. Oke, aku jawab yang pertanyaan nomor 3 dulu ya. Apa yang harus dilakukan jika judul kita ditolak oleh dosen pembimbing atau jurusan? Jadi, saya juga mengalami ya hal seperti ini. Jadi, ketika saya mengajukan judul, udah di-ACC sama jurusan, tapi ketika masuk ke dosen pembimbing, itu ditolak. Jadi, tapi dosen pembimbing menolak pun, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, itu nggak serta-merta tolak atau gimana. Jadi, beliau itu memberikan rekomendasi saya beberapa judul yang mungkin saya tertarik untuk mengambil judul tersebut. Jadi saran dari saya juga memilih pembimbing yang memang kalian suka gitu, maksudnya kamu suka misalkan materi atau konsentrasi akuntansi manajemen. Nah, kamu itu memilih dosen pembimbing yang emang bidangnya di situ gitu. Jadi ketika judul kita ditolak pun, beliau akan merekomendasikan beberapa judul terhadap kita gitu. Dan teman-teman saya pun yang dibimbing oleh beliau, yang judulnya ditolak, itu diberikan beberapa rekomendasi oleh beliau. Jadi tidak serta-merta kita harus nyari lagi gitu, enggak. Tapi beliau yang memberikan beberapa rekomendasi. Cuman mungkin kalau misalkan dosen pembimbing lain tidak memberikan rekomendasi seperti itu, mungkin ya kita harus berusaha untuk mencari judul lain gitu ya. Oke. Mungkin Pak Eko bisa menjawab yang ke-1 sama yang kedua. Oke. Lanjut saya, Safa sama Ilham mau kasih tambahan masukan dulu nggak?